Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita boleh hadir dalam ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita memulaikan ibadah ini. Mari kita angkat pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian Yesus, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku semuanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, hari yang baru ini. Kami boleh berkumpul dalam ibadah online pada saat ini. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan, ku percaya janji. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap doa. Katakan saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan demi penghiburan, saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku, saat ku tak mengerti jalan hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dan
Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Katakan Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya sekalipun kita di rumah, kita tetap sukacita, tetap bergembira, karena Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita. Dan tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki kurang lebih 1 bulan. Kita tidak lagi berjumpa dalam ibadah minggu, karena kita hanya melaksanakan ibadah secara online. Tetapi itu tidak mengurangi semangat adik-adik remaja yang ada di rumah untuk menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah online Persekutuan Remaja Jemaat GKI STF Palu. Dan hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Diamkanlah suara-suara hati kami ya Tuhan, kecuali suara Tuhan yang hendak berbicara bagi kami pada ibadah Persekutuan Remaja minggu ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas itu akan menguasai hati dan pikiran kami semua. Baik saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah, adik-adik remaja yang sempat menyaksikan tayangan khotbah online yang disampaikan oleh Persekutuan Remaja Jemaat GKI STF Palu. Tuhan kiranya akan menolong berkati kami semua. Dan hari ini Tuhan kami rindu Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhan ketika kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicara bagi kami karena siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan mengikuti ibadah secara online, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat situasi kondisi dunia saat ini, secara khusus ketika kita berhadapan dengan COVID-19 yang membuat adik-adik remaja tidak bisa berjumpa tatap muka dengan sahabat-sahabat atau teman-teman remaja yang lain,
ini seringkali membuat kita tidak sukacita menjalani hidup ini. Karena kita terkurung di rumah dan tidak bisa keluar. Tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Tetapi hari ini, satu kebenaran firman Tuhan kiranya bisa menguatkan adik-adik remaja yang saat ini berada di rumah dalam situasi kondisi PPKM level 4. Kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu adik-adik remaja, dalam bagian firman Tuhan Amsal 17 ayat 22, ada dua hal penting yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini. Yang pertama, adik-adik remaja perhatikan, hati yang gembira. Itu kata yang pertama yang akan kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini. Yang kedua, obat yang manjur. Nah, saudara, mari kita lihat poin yang pertama, hati yang gembira. Saudara, apa kira-kira yang membuat hati ini tidak gembira? Situasi kondisi saat ini, COVID-19 membuat kita tidak bisa keluar rumah. Itu salah satu yang membuat kita tidak bergembira. Kita mungkin putus asa, kecewa dengan situasi yang kita alami saat ini. Yang kedua, yang membuat hati kita tidak gembira ialah karena kita menyimpan sakit hati. Bisa jadi adik-adik remaja banyak yang sakit hati dengan mama dan papa di rumah. Karena mau keluar sedikit saja tidak bisa. Karena kenapa? Situasi kondisi yang tidak memungkinkan adik-adik remaja untuk diizinkan oleh mama dan papa atau keluarga untuk keluar rumah. Karena kenapa? Orang tua khawatir dengan keselamatan adik-adik. Ketika kita keluar di sana, kita tidak tahu virus itu bisa menyerang tubuh ini. Dan itu yang membuat kadang-kala kita bisa sakit hati. Ya. Yang ketiga, menyimpan dendam atau menyimpan akar pahit dalam hati ini. Saudara, itu tidak akan membuat kita sukacita atau gembira kalau ada akar pahit di hati ini. Siapapun saudara dan saya hari ini, jangan biarkan akar kepahitan itu menguasai hati dan pikiran kita. Supaya kenapa? Kita bisa mengalami sukacita, kegembiraan dalam hidup ini. Itu yang menyebabkan kita tidak mengalami kegembiraan. Ya. Ketika kita menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, akar pahit, dan membuat kita kecewa, putus asa menjalani kehidupan ini, maka secara otomatis imun adik-adik remaja itu akan mati. Dan kalau imun kita sudah mati, maka virus, penyakit apapun akan mudah menyerang tubuh ini. Ya. Dan disitulah awal segala penyakit akan muncul dalam tubuh ini. Seperti penyakit stres, kolesterol tinggi, jantung, rematik, radang sendi, stroke. Bahkan dengan mudah COVID-19 menyerang tubuh kita. Karena imun kita tidak berfungsi, tidak kuat. Ya. Adik-adik remaja, biar kita tidak keluar di luar sana. Kalau adik-adik remaja menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, putus asa dalam menjalani hidup ini dengan situasi kondisi yang ada ini, maka imun adik-adik tidak akan kuat. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka imun itu tidak bisa menyerang atau melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, dia katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya baca sekali lagi adik-adik. Amsal 4 ayat 23 dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Maka penting sekali kita orang percaya untuk membuka hati ini untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup ini. Ketika hati kita
sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, maka yang terpancar dalam raut wajah kita, dalam hidup kita adalah sukacita. Ya. Amsal 15 ayat 13 bagian A dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kita mau gembira itu sebenarnya berasal dari hati ini. Ketika hati kita sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, maka secara otomatis yang keluar di dalam hidup kita atau terpancar dalam wajah kita adalah muka yang berseri-seri. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa ada sumber pengharapan kita. Kita tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun adik-adik remaja berada saat ini, ketika kita menyaksikan tayangan khotbah online yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina, secara khusus hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua kita melihat obat yang manjur itu sama dengan obat yang mujarab. Ketika kita bersuka cita, ketika hati kita ini berseri-seri, bergembira, maka secara otomatis itu adalah sebuah obat yang manjur, yang paling mujarab di dalam hidup kita. Karena kenapa? Ketika kita gembira, ketika kita bersuka cita, maka secara otomatis sel darah putih dalam tubuh ini akan mengalir dengan bagus di dalam tubuh kita. Dan fungsi sel darah putih dalam tubuh kita ini menangkap obat yang kita minum dan menyembuhkan semua penyakit yang kita derita ketika kita sukacita dan gembira. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa ada begitu banyak orang menjalani kehidupan ini dengan berbagai persoalan dan berbagai pergumulan? Dia tidak hadapi dengan sukacita. Dia tidak hadapi dengan kegembiraan. Karena hati ini, sumber kehidupan kita ini, tidak dikuasai oleh satu pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hidup kita serahkan untuk Tuhan Yesus, maka saya percaya adik-adik remaja, dimanapun kita berada, apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dengan situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, itu tidak akan membuat kita bersedih, tidak akan membuat hati ini kecewa dan putus asa. Karena sumber hati kita, pusat kehidupan kita ini, sudah dikuasai oleh satu pribadi yang berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik remaja yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah minggu kita pada hari ini, saya mengajak kita adik-adik remaja supaya kita belajar untuk tetap bersuka cita menjalani hidup ini. Jalani hidup ini jangan melihat persoalan, jangan melihat situasi kondisi yang ada saat ini yang akan membuat kita bisa putus asa, membuat adik-adik bisa kecewa dengan Tuhan, di mana Tuhan ketika semua persoalan, semua pergumulan ini terjadi dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan bagi adik-adik remaja yang sudah membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup ini, apapun situasi yang kita jalani dalam hidup ini, karena hati ini adalah pusat kehidupan manusia, kita jaga dan kita pelihara, karena di dalamnya Tuhan Yesus berkuasa mengontrol setiap perjalanan kehidupan adik-adik remaja. Maka itu akan membuat kita tetap sukacita menjalani hidup ini. Amin. Saya percaya adik-adik remaja dalam memasuki minggu ini, kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu, adik-adik, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin sempat menyaksikan tayangan khotbah online persekutuan remaja saat ini, siapapun kita, apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan lihat itu dalam kacamata dunia kita.
Tetapi mari kita melihat persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dengan penyakit COVID-19 yang terus menyebar dan menyebar di seluruh muka bumi dan secara khusus di kota Palu ini. Jangan itu akan membuat kita putus asa, kecewa, dan akhirnya membuat imun kita lemah. Bahkan mungkin imun kita tidak berfungsi. Ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita punya iman, maka saya percaya ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita punya pengharapan bahwa setiap persoalan pergumulan kita hadapi dalam hidup ini, itu ada di dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan yang mengontrol setiap perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, maka saya percaya kita bisa melewati setiap badai kehidupan ini. Karena kita percaya Tuhan Yesus lebih besar kuasanya untuk menolong kita dari setiap pergumulan atau permasalahan yang terjadi bagi bangsa dan negara kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita berdoa supaya Tuhan hilangkan atau Tuhan angkat virus COVID-19 ini di muka bumi. Tapi sampai hari ini ternyata virus itu juga justru semakin menyebar. Tetapi apakah iman orang percaya akan berhenti sampai di sini untuk mendoakan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini? Hari ini saya mengajak kepada kita semua, adik-adik remaja, kita belajar menanamkan iman percaya kita mulai sejak ini. Supaya kenapa? Ke depan gereja kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman kita. Karena kita punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Maka Dia sanggup menolong kita, mengeluarkan kita dari setiap permasalahan dengan COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan kembali saya bacakan bagian firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 17 ayat 22 dia katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, jangan memiliki semangat yang patah, putus asa. Karena ketika engkau putus asa, patah semangat, semua tulang-tulang ini terasa kering dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tubuh ini terasa sakit. Karena kenapa? Kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita sudah putus asa menjalani hidup ini. Dan saya percaya bila firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan adik-adik remaja, ayat hafalan Bapak Ibu dimanapun saja kita berada. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita gembira, kita sukacita, imun kita tetap kuat karena kita punya iman kuat di dalam Tuhan, dan kita punya pengharapan bahwa suatu saat badai ini pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik remaja dimanapun saja kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan dalam ibadah minggu remaja pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu remaja yang sempat menyaksikan tayangan khotbah online. Bahkan mungkin Bapak Ibu orang tua yang sempat menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun saja mereka berada. Kuatkan dan teguhkan iman mereka di dalam Tuhan. Supaya imun mereka tetap kuat untuk melawan setiap virus yang ada. Dan kami boleh menikmati perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun badai silih berganti mewarnai kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tetapi kami percaya orang yang tetap berharap dan menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini akan tetap kuat di dalam Tuhan dan bisa melewati setiap badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa. Kami berdoa juga untuk adik-adik remaja yang ada di rumah, dimanapun saja mereka berada. Tuhan tetap menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan karena mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, maka Engkau juga menjagai mereka, melindungi mereka dari setiap virus yang ada Tuhan. Ini doa kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita jumpa pada ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.